tepat 8 tahun yang lalu, di mana harapan, asa, dan tujuan kala itu dimulai. Kuasanya menuntun kita untuk tetap semangat dan tidak mengenal berputus asa. Jatuh, bangun, kita lalui bersama dengan bergandengan tangan. Dan beribu cerita dan kenangan telah kita lalui bersama hingga hari ini. Ada yang datang, ada pula yang pergi. Mampukan kami untuk tetap bersama hingga engkau kembali datang untuk yang kedua kali. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak sanggup sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat ulang tahun Gerejaku yang ke-8. Semoga menjadi garang dan terang bagi sesama. Ulang tahun Gerejaku yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gerejaku. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-8. Selamat ulang tahun gerejaku yang ke-8. Semoga bisa menjadi berkat untuk bersama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sore yang syahdu dan tentu saja cerah bagi kita semuanya, bersama-sama kita akan bersuka cita memperingati hari ulang tahun Jemaat Philadelphia yang ke-8. Di depan saya sudah ada makanan dan juga kopi yang selalu setia menemani saya. Saya akan meminum dulu sebelum kita bersama-sama memasuki peringatan ulang tahun yang ke-8. Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita perlu bersyukur jikalau pada hari ini kita boleh memasuki usia yang ke-8 tahun. Semua dapat berlangsung dan kita lalui bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pertolongan dan kemurahan serta pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, mari pada sore hari ini bersama-sama di rumah kita masing-masing kita terus bersuka cita, bersyukur atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan tersebut, dan kiranya kasih dan damai sejahtera selalu ada dan melingkupi kita semuanya. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menuntun perjalanan kita melalui NKB 133, syukur padamu ya Allah.
Syukur atas bunga mawar hadir indah Kapri. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas petunjuk yang kau beri saat dan membangun pelita agar kita sesat. Syukur atas syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah 8 tahun kita ada. Jika kita mau jujur, sejak awal sudah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang secara manusiawi mungkin kita tidak akan bisa melampauinya. Namun, selalu ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Sudahkah kita mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita masih menuntut Tuhan sesuai dengan keinginan kita? Saudaraku, tidak perlu kita menuntut Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang terjadi di masa lalu sudah melebihi dari apa yang kita pikirkan. Mari kita menghayati anugerah-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 40 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kondisi kita ke depan sangatlah tidak mudah. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi, marilah kita tetap bersyukur karena Tuhan sangat baik dan selalu bersama dengan kita. Apapun yang kita alami, asalkan kita lalui penuh dengan rasa syukur, maka kita dapat menghadapinya bersama dengan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar kita semuanya? Saya berharap kita selalu semangat, sehat, dan terus bersyukur supaya kita terus bisa bersukacita. Pada sore hari ini dalam rasa syukur kita yang hendak kita nyatakan kepada Tuhan, kita akan bersama-sama dasari melalui kesaksian kebenaran firman-Nya yang mengingatkan kita, meneguhkan kita, dan selalu menyapa kita. Bacaan kita akan ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh bersuka cita oleh karena kami memasuki usia yang ke-8 tahun. Kami mohon sapaan Tuhan melalui kesaksian kebenaran firman-Mu yang hendak kami terima. Kiranya kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami di rumah kami masing-masing, supaya apa yang kami baca, kami dengarkan, itu akan meneguhkan iman kami dan mengingatkan kepada kami semuanya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu ayat dari Perjanjian Baru yang tadi sudah saya katakan, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, saya akan membacakannya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita memasuki usia yang ke-8 adalah mengucap syukur meski kondisi yang kita hadapi tidak mudah untuk kita lewati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengawali sebelum kita memasuki peringatan HUT JP ke-8 minum kopi. Nah, bagi sebagian orang berpikir bahwa kopi itu pahit, sehingga sulit untuk dinikmati. Tetapi bagi sebagian orang juga memahami dan melihat dari sisi yang lain. Walaupun kopi itu pahit, tetapi bisa dinikmati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama untuk merenungkan apa yang menjadi bacaan kita, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini saya baca dari sebuah kisah tentang ayam dan bebek.
Pada suatu saat ayam bertanya kepada bebek. Dia bertanya demikian, "Bek, telurmu itu besar ya?" Lalu bebek menjawab, "Iya, telurku memang besar dibanding telurmu." Lalu ayam ketika mendengar jawaban bebek, dia berpikir terus, bahkan dia merasa sedih, dan sampai kemudian ayam itu menjadi kurus, bahkan sakit. Nah, bebek ketika melihat ayam, dia bertanya, "Loh, kenapa kamu bisa kurus seperti itu? Apakah kamu sakit?" Lalu ayam menjawab, "Iya, Bek, aku sakit." Bebek bertanya, "Kenapa? Kok bisa kurus dan menjadi sakit seperti itu?" Lalu ayam menjawab, "Bek, aku sebenarnya ingin seperti kamu. Bisa memiliki telur yang besar, supaya banyak orang kemudian menyukai telur saya. Tetapi ternyata saya tidak bisa, telur saya hanya kecil-kecil." Lalu bebek berkata, "Oh, jadi selama ini kamu mikirin bahwa telurmu itu kecil dan tidak bisa seperti telurku yang besar?" "Iya." Lalu bebek mengatakan begini, "Tahu nggak, kalau telurmu itu besar karena kamu kecil, artinya badanmu lebih kecil daripada aku, kalau telurmu besar nanti akan kesulitan untuk bertelur. Dan jangan lupa bahwa banyak orang itu suka telurmu, bahkan telurmu itu diperlukan banyak orang karena banyak manfaatnya dibanding dengan telurku. Nah, makanya tidak usah ingin seperti telurku." Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sampai di situ percakapan antara bebek dan ayam ini sebagai sebuah ilustrasi. Apa pesan yang sebenarnya hendak disampaikan melalui kisah ini? Kisah ini sebenarnya hendak mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita harus mau untuk menerima yang ada pada diri kita. Karena kalau kita tidak bisa menerima yang ada pada diri kita, akan sangat sulit kita bersukacita. Akan sangat sulit kita bersyukur. Kalau kita tidak bisa menerima, kita akan banyak mengeluh. Dan kalau kita sering mengeluh, maka kita akan cepat sakit. Kalau kita sakit, maka kita akan merasa tidak bisa melakukan maksimal apa yang harus kita kerjakan. Artinya melalui kisah tadi, kita diajak untuk mensyukuri apa yang ada pada kita. Jangan kesal, jangan marah, jangan bersungut-sungut dengan apa yang ada pada kita. Karena apa yang ada pada kita itu pasti ada sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita menghargai, kita menerima apa yang ada pada kita, maka kita akan bisa bersyukur. Kita akan bisa bersukacita, dan kalau kita bersyukur, kita bersukacita, kita akan semangat. Nah, kalau kita semangat berarti kita bisa melakukan karya-karya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada sore hari ini merupakan tulisan Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Surat
yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dengan tujuan mendorong jemaat, memotivasi jemaat supaya jemaat di Tesalonika walaupun mengalami berbagai macam kondisi, kadang senang, kadang susah, tetapi mereka harus mengucap syukur dalam segala hal. Jadi bukan hanya ketika senang saja, bukan hanya ketika susah saja. Pertanyaannya, kalau kemudian bacaan ini kita terapkan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa bersyukur? Supaya kita bersuka cita, supaya kita semangat, supaya kita sehat, dan kita terus bisa berkarya. Kita bisa bersyukur kalau kita mau menerima segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita tanpa iri hati kepada orang lain yang kita pandang sepertinya lebih baik daripada kita. Padahal tidak seperti itu. Artinya apa? Kalau orang Jawa mengatakan urip kuwi wang sinawang. Kita melihat orang lain sepertinya bahagia, belum tentu juga mereka pasti punya pergumulan. Kita melihat diri kita kok susah banget uripku, belum tentu juga orang lain melihat kita susah, bisa saja orang lain melihat kita bahagia. Maka kita harus melihat, kita harus menerima segala sesuatu yang ada pada kita dengan rasa syukur, jangan dengan bersungut-sungut. Nah, kalau dikaitkan dengan hari ulang tahun Jemaat Philadelphia yang ke-8, saya tidak pernah membayangkan bahwa Jemaat Philadelphia ini akan bisa sampai usia 8 tahun. Karena kita sadar ada begitu banyak pergumulan yang harus kita lewati. Mulai dari bagaimana kita mendapatkan tempat untuk bisa beribadah, sampai kemudian ada begitu banyak orang yang care, yang dipakai oleh Tuhan. Gereja GMII, Gereja Advent yang juga pernah menerima kita, saya yakin itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Sehingga ketika kita mau melihat bagaimana Tuhan memelihara sepanjang waktu yang sudah kita lewati. Mulai GKJ Degen Palor 12, kemudian kita lalu kita beribadah di Gereja Advent, habis itu kita beribadah di GMII, sampai dengan sekarang kita belum bisa beribadah di gedung gereja karena kondisi yang sangat sulit. Adanya pandemi ini mengakibatkan kita tidak bisa seperti sebelumnya. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Bagaimana Tuhan memelihara jemaat Philadelphia. Bahkan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Baik secara finansial, memang kita tidak kaya. Tetapi berkat yang Tuhan berikan itu lebih dari cukup. Secara rohani banyak orang yang merasakan bertumbuh di Jemaat Philadelphia ini. Nah, itu bukan sebuah kebetulan, itu adalah pemeliharaan Tuhan. Dan mari kita terima itu sebagai kebaikan Tuhan. Jangan kita membanding-bandingkan, loh itu bisa seperti ini, seperti ayam tadi. Mereka bisa seperti ini, jangan membanding-bandingkan. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan menopang dan terus menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya di hari ulang tahun Jemaat Philadelphia yang ke-8 ini, sebagaimana motivasi Rasul Paulus kepada Jemaat Philadelphia, saat ini juga mengingatkan, meneguhkan kepada kita, supaya kita bersyukur senantiasa karena Tuhan sudah memelihara hidup kita. Meski hidup kita sulit,
Kita belum bisa bertemu seperti dulu lagi. Kita belum bisa bercanda seperti dulu lagi. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan memelihara hidup setiap keluarga kita masing-masing di tengah jemaat Philadelphia. Mari kita terus bersukacita meski situasi yang sangat sulit. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Dan kalau kita bersukacita, kita akan sehat. Tetapi kalau kita mudah marah, mudah kesal, mudah bersungut-sungut, kita akan ngelokro dan sakit. Di tengah pandemi ini kita tetap ingin sehat. Bersukacitalah, pasti kita sehat. Selamat ulang tahun yang ke-8. Mari bersukacita terus dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Rasa syukur akan kita nyatakan dalam wujud persembahan ke dalam kotak di rumah kita masing-masing. Kita syukuri bahwa Tuhan sudah memberkati dan melimpahkan berkat melebihi apa yang kita perlukan. Dengan sukacita, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 444. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, saat ini kami mengucap syukur melalui persembahan kami. Terimalah rasa syukur kami ya Tuhan, dan mampukan kami mengelola untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah diteguhkan oleh mars kita, ikutlah aku. Mari kita bersama-sama terus mengikut teladan Yesus dalam hidup kita. Dan pada saat ini dalam rasa syukur kita akan memohon kepada Tuhan atas apa yang menjadi pergumulan kita, bangsa dan negara kita.
demikian juga setiap pribadi kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada sore hari ini dalam rasa syukur ketika kami boleh memasuki usia yang ke-8 tahun. Meski ketika kami memasuki usia yang ke-8 tahun, kami bersama dengan seluruh bangsa ini mengalami situasi yang tidak mudah untuk kami lewati. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan kami harus terbatas dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Berkati dan terus kuatkan kami supaya kami tetap bijak menghadapi segala sesuatunya dan supaya kami juga terus bersyukur meski jalan yang kami lewati tidak mudah. Pada saat ini kami hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkat Tuhan senantiasa kami harapkan baik bagi pemimpin bangsa dan negara kami, demikian juga rakyat, supaya kami bersedia untuk menyatukan hati, mencintai negara ini, karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami, sehingga kehidupan kami menghadapi situasi sulit ini tidak diperkeruh oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang untuk melawan sakit akibat virus yang ada di dalam tubuhnya, COVID. Kiranya Tuhan juga menguatkan, meneguhkan hatinya dan memberikan semangat supaya mereka terus bersukacita dan Tuhan menyatakan kesembuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, tenaga kesehatan, dan siapa relawan yang juga terus untuk berjuang dalam masa pandemi ini. Dikuatkanlah kami semuanya. Keberadaan gerejamu kiranya Tuhan memberkati dengan segala apa yang menjadi pergumulan kami. GKJ Dagen Palor, Jemaat Serikat Persaudaraan, Jemaat Philadelphia, dalam setiap pergumulan kami, kiranya Tuhan menolong supaya melalui setiap pergumulan yang ada, kami semakin dapat melihat bagaimana kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Demikian juga untuk gereja-gereja di mana Tuhan menempatkan gerejamu di tengah bangsa dan negara. Kiranya Tuhan terus juga mencurahkan berkat bagi gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dalam proses pemulihan kesehatan. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan supaya semangat, jerih juang saudara-saudara kami dalam menghadapi sakit penyakitnya senantiasa dilewati bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga yang merawatnya, kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa akan memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kesabaran. Kami berdoa untuk setiap jemaat Philadelphia dalam pergumulannya masing-masing di tengah pandemi ini, kiranya Tuhan menjadikan kami untuk melihat bahwa jika Tuhan masih mengizinkan untuk kami melewati pandemi ini, berarti Tuhan hendak menyatakan sesuatu yang baik dan indah bagi kehidupan kami. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk terus melihat Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan biarlah sukacita kami pada hari ini juga akan kami wujudkan melalui kegiatan sosial yang ke depan akan kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati supaya kegiatan tersebut bermanfaat bagi saudara-saudara kami yang memerlukan. Kami serahkan syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
kita sudah memperingati hari ulang tahun yang ke-8 bagi Jemaat Philadelphia. Mari kita terus nyatakan syukur kita kepada Tuhan, dan kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa tercurah atas kita semuanya. Dan setelah ini kita akan bersama-sama untuk bersuka cita dalam pemotongan tumpeng yang nanti akan dipimpin oleh Ketua Majelis Bapak Nugroho Yulianto. Tetap semangat, bersyukur dan bersuka cita. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun Jemaat Philadelphia Yogyakarta yang ke-8, di mana akan ditandai dengan pemotongan tumpeng. Di rumah kita masing-masing sudah ada tumpeng yang kita potong bersama-sama dengan kami, dan tumpeng itu sekaligus menandai bahwa sekarang sudah tahun ke-8 Jemaat Philadelphia berpelayanan dan berkiprah di dalam masyarakat Yogyakarta pada umumnya dan jemaat di Yogyakarta pada khususnya. Oleh sebab itu, marilah kita ikuti acara pemotongan tumpeng ini dengan seksama dan mohon berkat kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa melindungi dan menuntun perjalanan Jemaat Philadelphia untuk tahun-tahun mendatang. Selamat
saya hormati, marilah bersama-sama kita menikmati bersama-sama dengan anak-anak, adik-adik, remaja, pemuda, menikmati tumpeng yang baru saja kita potong untuk mengingat bahwa pada hari ini merupakan hari ulang tahun ke-8 Jemaat Philadelphia Yogyakarta. Tuhan memberkati.